Oke, selamat siang guys. Masih kita bermain-main dengan oli ya. Nah, ini saya pegang magnet. Untuk yang biasa ngoprek udah tahu dong mau diapain ini magnet. Nah, tapi sebelum kita bahas magnet ini, saya mau tanya dulu nih, ada yang pakai motor tua atau cc di bawah 110 ya? Udah tahu belum rasio kompresinya berapa? Biasanya memakai bahan bakar apa? Nah, karena untuk pembahasan kali ini semuanya itu ada hubungannya ya. Sini. Nah, contoh ini legenda atau Grand ya, nih mesinnya Grand. Ini tahun berapa, Bro? 2000 Tahun 2001. Nah, ini motor termasuk motor tua ya. Dan ini masih standar ya, standar bawaan. Jadi untuk standarnya ini mempunyai cc di mesinnya 97 cc ya. 97 cc dan ditulis di STNK 100 cc. 100 cc ya di STNK. Nah, biasanya nih di 100 cc kita anggap 100 cc lah ya. 100 cc ini rasio kompresinya tidak terlalu tinggi. Nah, apa hubungannya rasio kompresi dengan bahan bakar? Jadi itu sangat berpengaruh sekali ya. Contoh misalkan di motor ini mempunyai rasio kompresi 9:1. Nah, bahan bakar yang cocok itu mulai dari premium sampai pertalite ya. Tapi untuk premium sekarang ini sudah sulit ya, sulit didapatkan. Nggak tahu kalau daerah kalian ya. Kalau di sini sudah sulit didapatkan premium. Nah, terpaksa harus memakai pertalite. Kadang pertalite juga habis dan memakai pertamax. Nah, sebetulnya untuk memakai pertamax itu dia kan mempunyai oktan lebih tinggi ya. Nih, misalkan dari mulai premium dia mempunyai oktan 88 dan pertalite 90. Kemudian pertamax 92 ya, kita sampai pertamax dulu saja ya. Mungkin sebagian dari kalian pernah merasakan ya, bagaimana perbedaan memakai premium dan pertalite ya. Contoh di motor seperti ini. Nah, jika kalian pakai premium dan pertalite perbandingannya akan terasa ya. Mulai dari tarikan awal atau respon motor ya pas digas awal. Nah, jika memakai premium mungkin sebagian dari kalian merasa lebih enak tarikan awalnya. Itu kenapa? Karena motor ini didesain untuk premium dan pertalite ya. Tapi jika kalian memakai pertamax, nah yang seharusnya 10 derajat sebelum TMA api menyala ya. Nah, karena pertamax itu sulit terbakar karakternya, jadi dia tidak akan terbakar di 10 derajat. Nah, makanya ada perbedaan ketika kita memakai premium dan pertamax ya. Mulai dari gas awal atau respon awal motor ya. Kalau memakai premium biasanya terasa lebih enteng motor ya, karena timing pengapiannya sudah pas dengan desain motor ini. Misalkan di 10 derajat karena desain motor untuk premium dan pertalite ya, maksimal pertalite. Nah, misalkan didesain 10 derajat sebelum TMA, jadi pas. Kalau memakai pertamax, karena dia karakternya sulit terbakar, jadi tidak pas. Ya, yang harusnya misalkan 10 derajat, misalkan jadi 8 derajat. Itu menyebabkan motor agak terasa berat jika memakai pertamax ya. Agar performa motor ini masih tetap sama, jadi kita akali dengan menggeser timing pengapian. Nah, semuanya itu ada hubungannya ya, dari mulai rasio kompresi, bahan bakar, dan juga timing pengapian ya. Nah, di sini di bagian magnet dan juga di bagian sini ya sudah saya tandai. Ini adalah titik posisi top ya, atau piston berada posisi paling atas. Saya menyesuaikan dengan ini, dengan lubang yang ada di sini. Nah, di sini ada, nah ini nih. Nah, jadi kalau posisi TMA, kalau misalkan blok terpasang kita bisa lihat dari sini ya. Dan di sini ada huruf T. Nah, huruf T ini dan di sini garisnya, jadi kita posisikan di garis ini adalah posisi TMA atau piston berada di posisi paling atas ya. Kemudian garis ini ada huruf F, di sini menandakan api siap-siap untuk menyala ya. Dan ketika pulsar benar-benar melewati pick up tonjolan magnet ini, nah tonjolan yang di sini, nah ini ya, betul-betul melewati nih, saya contohkan seperti ini. Nih, ini anggap ini pulsar, dan ketika betul-betul melewati seperti ini, nah di sini api akan menyala ya pada RPM rendah. Jadi kalau kita hitung pada RPM rendah sini, di sini sekitar 10 derajat sebelum TMA api menyala ya pada RPM rendahnya.
Jadi kalau ada yang mengatakan untuk pengapian AC itu api menyala ketika pick up pulsar bertemu dengan pulsar seperti ini, menurut saya kurang tepat ya. Saya nggak mau bilang salah, tapi kurang tepat. Karena di sini secara logis bisa dilihat nih. Ini contoh pick up pulsar bertemu dengan pulsar ya, pas posisi di depan. Nah, kalau kita ukur ini dari garis sini ke sini, ini bisa lebih dari 15 derajat ya. Bisa 20 lebih lah. Jadi nggak mungkin api menyala pada 20 derajat lebih di RPM rendah ya. Nah, jadi untuk pengapian AC pun ini api menyala di RPM rendah ketika pulsar melewati tonjolan atau pick up magnet ini. Nah, di sini sekitar 10 derajat. Nah, dalam posisi TMA seperti ini atau piston berada di posisi paling atas ya. Nah, ini kalau kita ukur, ini adalah titik pulsar ya. Ini sudah saya buatkan seperti ini adalah titik pulsar. Ketika kita ukur di sini sekitar ya 9 mili ya, 9 mili lebih. Atau 9,8 atau berapa ya. Karena saya tidak punya busur derajat, jadi kita bisa menghitung magnet ini ya. Misalkan sekian mili nih, 9 mili itu berapa derajat? 9 mili lebih itu berapa derajat? Nah, kita hitung diameter ini. Nah, di sini 110 mili ya. Dan kalau kita ukur lagi pas di tonjolan pick up ini, pick up pulsar. Nah, di sini akan terbaca 112. Karena ini cuma sebelah ya, jadi tadi kan 110, di sini jadi 112, berarti ini 2 mili. Panjangnya 2 mili, kita tambah lagi 2 mili. Ini 114. Ya, jadi diameter ini, nah dari sini 114 mili. Coba pinjam kalkulator. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya. Nah, tadi kan berapa? 114 mili ya, 114 mili. Nah, di sini kita pakai rumusnya 3,14 dikali 114 mili. Nah, jadi keliling magnet ini 357 mili ya. Karena keliling lingkaran itu 360 derajat, jadi kita bagi 360 ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk 1 derajatnya antara 0,99 mili ya. Ya, biar lebih gampang jadi kita anggap 1 mili saja. Nah, ini sudah saya tandai ya di sini. Nah, bisa kelihatan untuk 2 mili segini. Jadi kita potong segini ke belakang. Seperti itu ya, nanti depannya ditambah. Ini langsung kita potong saja. Pakai kacamata guys biar aman. Nah, ini sudah dipotong ya, sekitar 2 mili bisa dilihat. Nah, di sini sekarang sudah menjadi 9 mili ya, tadi 11 lebih 11,3 ya. Di sini jadi 9,3 lagi. Berarti 2 mili pas ya. Nah, ini kita harus tambah agar panjangnya tetap sama pada standarnya ya, yaitu 11,3. Jadi ini tambah di las, nanti kita potong lagi, sesuaikan, harus jadi 11,3 lagi. Oke, jadi lanjut kita ngelas dulu. A few moments later. Nah guys, jadi untuk pengelasannya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Yang penting di sini panjangnya masih tetap sama dengan standarnya ya, yaitu tadi 11,3 mili dan ini tuh sama 11,3 mili ya. Tapi tonjolan pick up pulsar ini jadi bergeser ke arah depan ya. Nah, tadi bergeser sekitar 2 mili ya, sekitar 2 derajat sampai 3 derajat lah. Kita pakai perkiraan aja, karena di sini tidak pakai busur derajat ya. Nah, bisa dilihat nih, ini dalam posisi top atau posisi TMA ya, piston berada posisi paling atas. Nah, bisa dilihat sebelah sini. Nah, jaraknya jadi agak jauh ya. Nah, ini kalau kita ukur di sini. Nah, di sini 12,5
5 mili ya, berarti sekitar nambah antara 2 sampai 3 derajat lah. Itu masih aman ya untuk harian. Oke guys, ini sudah terpasang semua ya. Selanjutnya kita langsung tes hidupkan saja ya. Nah, bagaimana, apakah dari suaranya saja dulu ada perubahan atau tidak ya? Karena kalau untuk test drive di sini, test ride ya, bukan drive karena bukan mobil. Nah, di sini persneling belum saya pasang, step pun belum saya pasang karena akan bongkar blok kopling ya. Jadi kita dengarkan suaranya dulu saja. Apakah biasanya kalau misalkan dirubah seperti ini, pengapian dimajukan, dari gas pun sudah terasa ya. Di gas ini spontan langsung. Uhuy. Nah, oke, jadi lanjut kita hidupkan saja ya. Kita engkol-engkol dulu karena ini belum dihidupkan. Oke, langsung hidup ya. Dan dengarkan suara mesin masih normal. Rapih ya, sangat enak. Mantap guys. Jadi gas ini lebih padat nih. Bisa dilihat tuh. Mantap. Padahal ini karbu masih memakai karbu original tuh. Kecil, sangat kecil. Dan mesin standar. Tapi baru digeser pengapian aja udah seperti ini. Oke, jadi semuanya udah aman ya. Untuk test ride-nya saya akan buatkan di video selanjutnya ya. Karena kalau sekarang nggak bisa nih. Persneling belum dipasang dan nanti akan bongkar bagian blok kopling ya. Saya akan ganti kapas koplingnya. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan jika pertanyaan berlanjut bisa follow dan DM via Instagram saya ya. Linknya ada di deskripsi di sini. Dan jangan lupa like juga jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.